Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita ada di segmen 7 PMS. Baik teman-teman, kita mendatangkan AEK kembali yang kemarin nyerita waktu KKN ya Di Cianjur. Iya. Sekarang Aika ingin menceritakan pengalamannya kembali waktu pendakian ke Puncak Manglayang Manglayang. Di mana? di Cibiru. Biru. Langsung saja. Ya, langsung saja. Let's go. Oke, untuk cerita kali ini bermula ketika ada sebuah komunitas kewirausahaan ingin mengadakan sebuah refreshing seperti itu. Terus di grup WA ada sebuah obrolan kemana sih refreshing kita kali ini, dan ada seseorang yang mengusulkan untuk muncak, dan muncak yang tidak terlalu tinggi tapi pemandangannya bagus di tengah-tengah itu di Batu Kuda, dan ada yang menyenangkan di Batu Kuda katanya seperti itu di Puncak Manglayang. Dan Puncak Manglayang itu ketinggiannya itu 1818, jadi tidak terlalu tinggi. Dan ketika waktu itu kita itu ber-8 orang, laki-laki 4 orang, perempuan 4 orang. Nah, empat orang, dan kita itu rencana tidak akan menginap, jadi tektok itu ke puncak terus balik lagi ke bawah seperti itu. Dan cerita bermula ketika kita itu intinya kita sudah janjian di grup WhatsApp untuk ketemuan di kampus UIN Bandung seperti itu. Setelah kumpul semua, kita itu ada 8 motor, ada 5 motor, Ada yang dibonceng, ada yang solo seperti itu. Pemberangkatan mulai dari UIN itu jam 7. Rencana kumpul jam 7 pagi. cuman pada datang itu setengah 9. Yang 7 Indonesia. Fleksibel sekali. Dan ketika jam setengah 9 itu perjalanan sampai ke base camp atau tempat pendaftaran Simaksi itu di jam 9. Parkir motor, terus pendaftaran itu biasa. Ketika ditanya sama si mamangnya, Mang, iya teh aya sabaraha rombongan anu mendaki, ternyata ada 2 pendaki, satu yang sudah duluan ke atas, satu lagi kita seperti berdua. Jadi 2 rombongan yang rencana yang sudah naik tuh. Dan yang sudah naik itu baru tadi katanya pagi-pagi baru berangkat seperti itu. Nah, cerita dimulai ketika kita semua sudah beres Simaksi, terus kita itu menuju mulai siap-siap di jalur pendakian. Itu kan dari Kemcer Batu Kuda itu belok ke kiri. Nah, di sana mulai ada tanjakan kecil ke atas. Nah, di sana. Dan kita itu dimulai dari berdoa dulu biasa. Berdoa bersama. Nah, dipimpin sama leader, dan kebetulan yang menjadi leadernya itu teman saya itu dari komunitas juga. Komunitas karena dia itu memang berpengalaman dalam soal pendakian. Dia itu pernah ke Pangrango, Salak, sama Ciremai, sama Cikuray katanya. Pokoknya sudah pro lah, bukan pro, sering mendaki. Dan di posisi kedua itu perempuan, dan posisi terakhir saya sebagai sweeper gitu ya. Karena memang saya itu pernah mendaki Batu Kuda bareng teman-teman kelas di kampus. Jadi intinya pernah mendaki aja. Jadi sudah tahu jalur, jadi ditempatkan jadi sweeper gitu ya, jadi sweeper. Nah, kebetulan setelah perjalanan mulai itu jalan tuh, setelah berdoa biasa.
oh ya, si leader itu bertanya ke perempuan tuh, apakah ada yang sedang haid? Nah, ternyata ada satu orang Cowok. cewek. Cewek. Terus ada laki-laki teman saya yang bilang, katanya emang mau aku naon misalnya, insya Allah mau misalnya perku senang kagok rek balik dari sana senang video kan gitu nya. Bismillah we katanya. Gaskeun nya. Mulai itu pendakian. Nah, jalan biasa masih kene normal lah. Dari mulai pos 1. Nah, kan dari mulai jalur pendakian awal sampai pos 1 itu ada mulai pemandangan bagus. Di sana itu kita coba foto-foto di sana. Foto-foto bagus lah, pokoknya pemandangannya bagus. Yang cewek-cewek masih ketawa-ketawa, masih bercanda-bercanda lah gitu jalan, masih strong. Masuk ke pos 1. Dari pos 1 rencana kita tidak istirahat dulu, kita rencana istirahat di pos 2. Nah, terus jalan sampai di pos 2. Pos 2 itu kalau gak salah itu ada lahan cukup landai, datar, terus ada pohon-pohon pinus kecil kalau gak salah waktu itu ya. Dan pendakian ini sampai lupa ya, ketika tahun 2017, ketika semester 3 tahun yang lalu seperti itu. Nah, ketika paling belakang saya itu melihat ada salah satu perempuan yang dari jalur pos 2 ke pos 3 itu ada perempuan yang terjatuh dari atas, bukan dari atas ya, ketika mulai jalan kesenggol Akar ya kalau nggak salah. Ya tuh, nah di sini tuh katanya kakinya tuh kram, susah untuk jalan. Akhirnya istirahat dulu di tengah perjalanan. Tidak lama kemudian istirahat agak lama, dan kita juga rencana istirahat. Waktu maju sedikit udah beres ya, pokoknya udah mulai istirahat sedikit, jalan lagi, dan di situ ketemu ada pohon tumbang di sana itu di jalur pendakian itu di pos 2 menuju pos 3 ya seperti itu kurang lebih. Nah, di sana itu baru terlihat si perempuan itu mulai agak pendiam, udah diem lah pokoknya. Udah ada gejala-gejala aneh ya? Enggak sih, cuman enggak tidak seperti biasa. Bukan, jadi yang asalnya bercanda-bercanda ngobrol ini udah capek mungkin ya. Perempuan semuanya udah jarang bercanda, jarang ngobrol lah, udah mulai capek. Nah, setelah pohon tumbang itu jalan terus, itu kan agak licin nih. Nah, kebetulan hujan gunung, persiapan untuk pakai ponco jas hujan. Nah, kebetulan waktu itu teh kabut turun, hujan gerimis kecil, awalnya kesini agak besar, cuma sebentar untungnya. Nah, sebentar beres tuh, itu agak lama tuh. Itu gak tahu di pos 3 ke pos 4, kita dari pos 2 ke pos 3, pokoknya di perjalanan menuju puncak di sana itu licin. Nah, di sana banyak bahkan teman saya yang laki-laki yang berdua di depan itu mulai banyak terpeleset sampai jatuh lah pokoknya. Leer seperti itu. Beres, udah agak reda, dibuka ponco, jalan lagi. Sampai ada di batu kuda itu batu yang nember ke jurang nih. Ada batu besar. Di sana enak foto-foto. Pokoknya kita foto-foto di sana dulu, istirahat, buka cemilan, istirahat besar kan. Nah, manajemen perjalanan dipimpin oleh leader teman saya itu. Ada istirahat kecil, ada istirahat besar. Ketika istirahat kecil hanya minum, terus segala lama-lama cuman 10 menit. Kalau misalkan istirahat besar kita nyemil gitu lah. Ketika di batu itu kebetulan ketemu sama pelari gunung. Nah, sedang ada yang latihan pelari gunung di sana itu. Kita sambil foto-foto, sambil ngeliat tuh pelari gunung. Udah 2 kali bolak-balik, kita foto-foto di sana agak lama lah, pokoknya nyemil. Itu masih hujan nggak? Enggak, udah dibuka ponco. Nah, ketika waktu itu beres aja ya.
sambil foto-foto, sambil ngeliat pemandangan. Pokoknya perjalanan itu kita nikmati lah, nggak buru-buru lah. Jadi kan waktunya lama nih. Nah rencana kan apa ya, sampai atas itu jam 1-an, jam 1 siang. Jadi semaksi jam 9 lebih lah, jam 9-an. Rencana itu jam 1 nyampe sampai puncak gitu. Karena pokoknya dinikmati lah perjalanan gitu. Sana itu sambil foto-foto, nyemil, foto-foto di batu besar, nyember yang ke Di jurang. pinggir juga. Ya di pinggir jalan, foto-foto enak. Beres. Nah di sana itu walaupun siang, itu jam 11-an kalau nggak salah, itu suasana hiam, poek gitu. Udah gelap ya. Udah gelap, Gelap di Kalau di siang hari. Tiandara mah. udah gelap di siang hari lah, pokoknya seperti itu. Di sana kan baru hujan kan, kabut masih apa? Masih tipis-tipis lah, belum cerah sepenuhnya. Nah beres di sana itu lanjutan perjalanan agak becek, biasa masih ada jatuh-jatuh, singkat cerita sampai puncak. Nah Sampai puncaknya. sampai puncak di buka ini apa namanya, timbal, Ngaliwat guys. ngaliwat. Emang Botram di sana di atas, dan ternyata betul ada rombongan yang pagi-pagi sudah ada. Dan ketika rombongan kita itu datang, dia itu turun. Sama kayaknya tektok juga. Waktu di sana sudah cukup lama foto-foto di puncak. Para apa ya, cewek-cewek itu agak kurang apa ya namanya, kurang serak lah, karena mereka menyangka puncak Manglayang itu terbuka lah kayak puncak-puncak yang lainnya. Ternyata enggak, Introvert. tertutup ya, tutup sama Pepohonan. pepohonan. Jadi vegetasinya tuh lebat lah, di tengahnya itu kosong, di pinggir-pinggirnya itu lebat gitu. jadi Seperti itu. kurang kelihatan mana. Iya, gak ada pemandangan pokoknya. Ujung-ujungnya itu foto-foto di depan plang MT kayak gitu ya. Oh ya, di puncak Iya, 18 Mbps kayak gitu. Jadi nggak ngelihat mana? pemandangan, Di nggak. tengah, iya. Iya, di tengah pokoknya sana seperti itu. Beres jalan-jalan, foto-foto, makan, udah beres makan. Itu ternyata kita itu nyampe jam 12 siang Di waktu puncak. ada di puncak. Jadi cepet ternyata, padahal kan Nyantai. sudah nyantai ya. Padahal target jam 1. Jam 1 target itu, ternyata agak cepet. Berarti berapa apa sih? Berapa jam? 3 jam, 4 jam ya? Iya, 4 jam. 4 jaman seperti itu. Beres, kurang lebih 1 jam, kita turun jam setengah 2-an. Setengah 2 kita turun. Nah, di puncak menuju batu besar, waktu apa namanya? Waktu jalan itu para si cewek ada yang minta berhenti, break katanya, berhenti naon sebenarnya. Dia itu ternyata ada satu cewek satu lagi, dia itu ternyata baru haid waktu itu. Oh, Jadi 2 ya. Dua ternyata. Iya. Sok senangan bari ganti heula sebenarnya. Ganti heula dan sebagainya. Kata si leadernya itu si sampahnya jangan sampai tertinggal, bawa turun sampah, dipastikan sampah nu di luhurnya yang di puncak, terus sampah yang ketika di perjalanan juga sama dibawa lagi pokoknya sampai sana. Nah sudah beres, sambil istirahat kan, yang lain istirahat, yang cewek-cewek itu ganti lah, nggak tahu lah, pokoknya ke pinggir jalur aja, Yes. bebas ngapain nggak tahu lah. Beres, lanjutkan perjalanan, nyampe di batu besar. Yang nempel ke jurang. Nempel ke jurang, itu nggak tahu pos berapa, saya lupa lagi, pokoknya deket lah sampai ke puncak gitu. lumayan dekat. Lumayan dekat. Terus jalan lagi, terus bawah jalan. Nah, ada asap masih itu kalau nggak salah apa ya, masih terdengar lah, masih sedikit terdengar, ada sayup-sayup, terus ada yang ada HP temen, pokoknya ada yang Alarm adan. bunyi. Alarm adan. Asar, istirahat dulu bentar, itu di tengah jalan itu istirahat, diam sambil ngobrol-ngobrol sebagainya. Nah, dimulai dari asar itu mulai nih, kan itu masih kabut dari siang sampai sore itu ada, jadi Kabut tipis tuh. kabut tipis. Oh, tipis.
tebalnya itu hanya ketika hujan sama di puncak sebentar, di puncak mungkin ada 15 menit lah, tebal sebentar, tipis aja ke bawah angin gitu. Dan waktu di asar itu kabut tebal, hujan lagi ternyata. Pakai lagi ponco, biasalah hujan gunung kan, besar tapi sebentar gini. Buat basah enggak. Biasa, tetap dipakai ponco, di sana itu. Nah, dimulai dari asar, nah di sana itu baru kita itu mulai agak apa ya, aneh, tapi paling belakang nih jadi sweeper nih. Perasaan si jalan itu teh pernah dilewati, Muter-muter. terasa diputar-putarkan gitu ya di jalan itu. Dan saya belum bilang ke teman-teman yang takutnya parno atau apa, sedangkan ketika waktu itu kan udah asar sekitar jam 4 lah perjalanan. Iya. Patokannya itu di pinggir, gak tahu di pos berapa, bukan di pos sih, ada lahan lah lumayan enak di sini. Itu ada yang mendirikan 2 tenda, kayaknya baru naik lah, siang baru naik siang. Oke, biasa saya hello lah, tanya-tanya, bang di mana? Nah, ternyata dia itu masih orang apa namanya, Sumedang, masih dekat lah. Dekat Cibiru ya. Dekat Cibiru. Itu 2 tenda, kalau salah 4 orang, ceweknya 1 orang, 3 laki-laki. Gitu. Biasa saya hello sama sesama pendaki, turun. Beda nih ya, udah mulai normal lah. Beres. Terus ada yang ngelewat, ada satu rombongan baru naik sekitar mungkin naik asar ya, ketemu tuh jam 4:30-an. 4:30 itu baru naik Berpapasan ya. Biasa saya hello juga sama. Terus apa sih, si cewek itu teh tiba-tiba merongkot lah ke si merongkot Apa? mendekat gitu, datang jalannya ayo naon kan gitu, biasa radio hanya ruas Rempon. ente sana bang tuh tanah naon katanya. Sebelum itu kan si abangnya yang jadi leader itu bang tanah naon bang, kewek sana dihanap sebenarnya. Oh iya pasti. Jangan jadi katanya. Nah ketika itu mulai jalan lagi, aneh kan, jam 4:30 itu belum nyampe. Harusnya ketika turun tuh 4 jam lah. ketika turun tuh harusnya kan lebih cepat. Lebih sebentar. Ini turun lebih lama, ini 4:30 tapi belum nyampe. Nah di sana itu Yang aneh. mulai ada deg-degan ya. Tapi masih belum diceritakan ke leader kan. Yang lain mah gak ngeh gitu. Gak ngeh, yang lain gak ngeh, kan gak tahu jalan. Yang tahu jalan saya sama leader yang pernah naik gitu ya. Sisanya masih baru naik ke Yubib ya. Gitu. Yubi. Sama saya juga sebetulnya Yubi ya, cuman suka hobi saja seperti itu. Dan saya tuh apa ya, ada tempat, jadi di waktu jalan itu, waktu setengah sebelum bertemu dengan pendaki berpapasan, ada si cewek itu, ada salah satu cewek itu tikosewat gitu. Ya, terjatuh ya. Terpleset, itu ada bekasnya. Nah, bekas Lewat lagi. Tapi yang lain gak nyadar. Di tanah teh ada. Ada bekas jatuh. Gitu. Waktu setelah beres melewat, sudah papasan sama pendaki yang baru naik ke atas, yang kayaknya 2 ya, saya sama teman, bukan, saya sama teman yang berdua, kan yang di belakang itu cewek 3, cowok 3, cewek 4, cowok paling depan, leader 1, gitu kan posisinya itu. Nah yang nyadar itu kayaknya berdua, saya sama yang depan saya gitu, kayak gitu. Nyebutnya itu kan Kang kesana, itu tinggal sana. Sedih gitu. Sinta kata saya itu jangan bilang takutnya pada Parno ya. Nanti kan jadi kondusif kan kondisi kalau misalnya diceritakan waktu itu. Terus jalan katanya jangan kasih tahu. Ya. Ternyata si ceweknya itu mulai ingkut. Mulai apa namanya? Terpapah pincang ya, mulai pincang karena memang terseleo kan yang tadi. Tapi baru kerasa ketika sudah 2 kali lewat waktu itu. Baru kerasa baru pincang di sana itu. Lumayan tuh kan di cara itu sama teman cewek yang lain gitu ya. Mulai
bahkan turunnya itu dia itu sesor-sodan ya, duduk Ngerasa. ngerosot gitu kan. Iya. Kan lumayan agak terjal ya masuk ke sana itu. Mungkin ya si leader juga nyadar. Akhirnya karena si leader break sebenarnya. Break aja sekitar maghribnya, break. Belum nyampe maghrib. Tapi kedengar adan dari bawah itu jelas itu namanya, bukan dari HP, jelas kedengar adan. Break katanya, yuk kita doa dulu katanya si leader mungkin. Nge. Mungkin. Iya. Panik dia. Di sana ngeset baru maghrib berdoa bareng-bareng, udah beres berdoa jalan lagi kurang lebih sekitar 1 jam itu nyampe sekitar apa ya, setelah isya lah 1,5 jam baru nyampe ke Bawah. iya base camp. Dan biasanya baru ketika di base camp ditanyakan sama si leader saya tadi tanya naon sebenarnya tapi kan ke perungkutan gitu oke senapang di dia akhirnya pulang dulu ya set kumpul dulu di warung. Di sana tuh kan ada warung lah di apa, bukan di Batu Kudanya bukan, tapi di bawah Di bawahnya lagi. di rumah penduduk lah Oh iya sih. biasa kan. Di sana baru makan sekali sambil makan sambil Cerita. nyerita di sana tuh sambil ngopi-ngopi lah biasa. Beres nyerita ternyata si perempuan yang jatuh ketika apa turun waktu apa sih namanya, katanya dia tuh kayak nendang sesuatu padahal gak ada apa-apa. Kalau waktu berangkat si cewek yang satunya lagi itu kan jelas kita peleset akar kan? Iya. Ini mah enggak kelihatan. katanya kayak merinding kan. Kayak nang sesuatu tapi Kayak apa? Nendang sesuatu tapi Hipo. nggak ada gitu. tapi gak ada. Enggak hipo katanya emang keras sih. Oke. Dikira itu akar tanaman, ternyata bukan, nggak ada apa-apa. Plepet aja ya. Terus ketika ketemu sama pendaki yang lain, yang apa, yang baru naik nih, Iya. bukan yang camp, yang baru naik nih, yang Ada kedua lagi kali, ya. Oh iya. yang kedua, nah itu tuh dia itu ngelihat katanya di apa sih, di ranselnya itu kayak ada Naik. ada apa gitu, ada yang putih-putih, cuman nggak ada juga nggak jelasnya, Iya. dia ngeliatnya apa, pokoknya kayak gitu. Akhirnya kan dia Oh, iya. merungkut ke si Dono teh. Asalnya kan dia itu posisinya ketiga, dia langsung maju ke posisi kedua langsung. Iya, Oh gitu. Dari sana barulah nyerita. Dan ternyata yang nyadar itu ada 4 orang. Yang bolak-balik itu saya, yang posisi ke-7. Terus si perempuan satu orang yang gak head ya. Iya. Si perempuan sama si leader. Tapi Ya, dia semua. Diam semua. Jadi gak ada yang gak ada yang bicara kumaha gitu. Cuman untungnya si leader itu ketika ada break suruh berdoa bareng-bareng. Alhamdulillah. Berdoa. Naik. Baru di sana mulai kebuka jalur sampai bawah. Tapi yang jadi yang anehnya itu sih kurang lebih sampai jam 7:30 kan. Harusnya itu kan 4 jam perjalanan. Lebih. Ini lebih. Jauh lebih. Muter-muter ya. Kayaknya itu seperti itu. Walaupun pincang kan tetap kan itu kan apa ya? Deket lah sampai ke bawah. Harusnya. Walaupun molor palingan molor setengah jam lah, kayak 40 menit. Iya kan sampai molor 2 jam kalau guys. Iya. 2 jam sampai 3 jam kan molor. Aneh kan itu. Padahal gak istirahat ya itu teh. Nggak istirahat di waktu turun tuh cuma 2 kali istirahat ketika jatuh ringan jatuh sama ganti ini. Oh iya. Itu lumayan tuh pengalaman yang cukup menegangkan dalam perjalanan, karena kan biasa yang mengalami hal-hal itu tuh yang punya kelebihan lah. Ini kan kita nggak punya kelebihan semua lah, jadi orang normal semua lah semua itu. Tapi ngalami hal-hal yang kayak gitu, itu kan aneh lah baru pertama seperti itu. Saya juga kan pernah ke Gede Pangrango kan, itu kan gak ada apa-apa lah, mulus aja gitu. Bahkan ketinggiannya itu 29 misalnya ke puncak ke pos Kanang Badar dan sebagainya, itu kan biasa-biasa saja lah. Ini kan 1818 lah kan masih tapi
pendek tapi menantang. pendek tapi ada cerita Seru juga adrenalin. seperti itu mungkin cerita untuk kali ini. Dari sana udah mulai pulang beres-beres udah beres kayak gitu nih. Alhamdulillah. Sekian cerita dari Aika. Ya mungkin ada pesan-pesan kembali untuk penonton. Kalau pesan-pesannya mungkin kita itu harus tetap ya menggantungkan diri ya, kepada Allah lah. Dimanapun kita berada, bukan hanya sekedar di gunung ya. Karena memang dimanapun kita berada, kalau misalnya kita tidak jaga sikap, tidak jaga apa sih namanya attitude, itu kan gak baik lah seperti itu. Dan ada sebuah pepatah pendaki yang mengatakan jangan membawa apapun, jangan mengambil apapun kecuali foto, jangan membunuh apapun kecuali waktu, dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak seperti itu. Jadi diusahakan ketika dalam proses pendakian ataupun dimanapun kita berada, itu sampah harus dibuang pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Itu kan apa sih namanya, lingkungan lah, kita harus menjaga lingkungan. Kalau misalkan kita menjaga lingkungan, lingkungan pun akan menjaga kita, dan seperti itu. Seperti itu mungkin pesan-pesannya. Ada pesan Sudah terwakilkan semuanya sama Eka. ada promote dari Aika Wiguna. Seperti biasa, kalau misalkan ada yang mau menyewa ataupun membeli alat outdoor, jangan lupa kunjungi Instagram kita di balaendah.outdoor. Nah, di sana tersedia banyak sekali varian. Kalau misalkan sewa menyewa itu mulai dari Rp7.000 sampai Rp45.000, itu pokoknya paket lengkap aja seperti itu. Itu bisa dikunjungi, jangan lupa di follow. Ya, guys. Kita taruh di deskripsi. Terima kasih dari saya Andika Triasadewa. Saya Kawi Guna. Saya Des Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.